Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Risanti dengan NIM 2020A1H066 dari kelas B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas salah satu mata pelajaran kuliah saya, yaitu pembelajaran IPA SD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori kognitif. Dan di sini saya sudah mempunyai satu pertanyaan tentang teori kognitif dan nanti saya akan menjawabnya sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui, teori belajar kognitif ini dikemukakan oleh Piaget. Pada teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah proses mental, bukan hanya peristiwa mekanistik yang tampak sebagai perilaku atau behavioral. Perilaku individu bukan semata-mata respon terhadap yang ada, melainkan lebih penting akibat dorongan mental yang diatur oleh otaknya sendiri. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Pada dasarnya, teori perkembangan kognitif yang dikemukakan Piaget sangat mempengaruhi pendidikan sains. Secara umum, perkembangan kognitif Piaget membedakan 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motor 0-2 tahun, tahap praoperasional 2-7 tahun, tahap pemikiran operasional konkret 7-11 tahun, dan tahap pemikiran formal 11 tahun ke atas. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Materi pembelajaran disusun dengan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Aliran kognitif memandang kegiatan belajar bukanlah stimulus atau respon yang bersifat mekanistik. Tetapi lebih dari itu, kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Struktur mental individu tersebut berkembang sesuai dengan tingkatan kognitif seseorang. Semakin tinggi tingkat perkembangan kognitif seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan keterampilan dalam memproses berbagai informasi atau pengetahuan yang diterimanya dari lingkungan. Menurut Piaget, seorang mengalami perkembangan kognitif beberapa proses adaptasi intelektual yang melibatkan skemata, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Secara singkat, skemata dapat diartikan sebagai kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Secara nyata, seorang anak tidak hanya mengumpulkan apa-apa yang mereka pelajari dari fakta-fakta yang terpisah menjadi satu kesatuan, namun seorang anak akan mampu membangun pandangan menyeluruh tentang kejadian yang dialaminya. Selanjutnya, asimilasi. Asimilasi merupakan proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seseorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skemata yang sudah ada. Asimilasi dapat terjadi jika seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam suatu skema. Selanjutnya, setelah terjadi proses asimilasi, maka terjadilah proses akomodasi. Akomodasi diartikan sebagai proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Akomodasi dapat terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi baru, yakni anak menyesuaikan skema mereka dengan lingkungannya, sehingga skema yang ada ditambahkan dengan informasi yang baru yang didapatkan siswa berdasarkan pengalaman yang didapatkannya. Nah, selanjutnya teori psikologi kognitif adalah bagian terpenting dari sains kognitif yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi pendidikan. Piaget merupakan salah satu pionir konstruktivis. Piaget berpendapat bahwa anak membangun sendiri pengetahuan dari pengalamannya sendiri dengan lingkungannya. Dalam pandangan Piaget, pengetahuan datang dari tindakan. Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung pada seberapa jauh anak aktif manipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungan. Piaget beranggapan anak bukan merupakan suatu botol kosong yang siap untuk diisi, melainkan anak secara aktif akan membangun pengetahuan dunianya. Satu hal lagi,
Teori Piaget mengajarkan kita pada satu kenyataan bahwa seluruh anak mengikuti pola perkembangan yang sama tanpa mempertimbangkan kebudayaan dan kemampuan anak secara umum. Hanya umur anak di mana konservasi muncul sering berbeda. Poin yang penting ini menjelaskan kita mengapa pembelajaran IPA di SD banyak menggunakan percobaan nyata dan berhasil pada anak yang lemah dan anak yang kebudayaan yang terhalangi. Penerapan selanjutnya adalah guru harus selalu ingat bahwa anak menangkap dan menerjemahkan sesuatu secara berbeda, sehingga walaupun anak mempunyai umur yang sama, tetapi ada kemungkinan mereka mempunyai pengertian yang berbeda terhadap suatu benda atau kejadian yang sama. Jadi, setiap individu anak adalah unik. Implikasinya yang perlu diperhatikan apabila hanya kegiatan fisik yang diterima anak tidak cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak yang bersangkutan. Ide-ide anak harus selalu dipakai. Nah, selanjutnya komponen pembelajaran kognitif. Kalau pembelajaran tradisional mengutamakan hafalan, pembelajaran kognitif berusaha meningkatkan pemahaman dan kepuasan peserta didik akan materi. Dalam prosesnya, pembelajaran kognitif meliputi 3 komponen dasar, yaitu pemahaman, memori, dan penerapan. Selanjutnya, strategi pembelajaran kognitif yang baik dapat membantu peserta didik membantu menerapkan informasi atau keterampilan baru dalam berbagai situasi di kehidupannya. Secara tidak langsung, kemampuan mereka untuk memecahkan masalah akan terus berkembang. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang teori pembelajaran kognitif. Dan di sini saya mempunyai pertanyaan tentang teori pembelajaran kognitif. Pertanyaan saya tentang teori pembelajaran kognitif ini adalah bagaimana penerapan teori kognitif dalam proses pembelajaran anak dan bagaimana cara mengembangkan kognitif anak dengan cara yang paling efisien. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saya sendiri, yaitu tentang bagaimana penerapan teori kognitif dalam proses pembelajaran anak dan bagaimana cara mengembangkan kemampuan kognitif anak dengan cara yang paling efisien. Penerapan teori kognitif dalam proses pembelajaran anak, dengan demikian guru lebih membantu anak dalam proses perkembangan intelektualnya. Terlihat bahwa proses pembelajaran di kelas menurut Piaget harus meletakkan anak sebagai faktor yang utama. Hal ini sering disebut sebagai pembelajaran yang berpusat pada anak atau child center. Sedangkan contoh pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Piaget yaitu melalui eksperimen yang melibatkan siswa. Pembelajaran yang harus mempertimbangkan keadaan tiap siswa atau dikatakan sebagai berpusat kepada siswa. Dan siswa diberikan banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dari penggunaan inderanya. Dan pertanyaan saya yang kedua yaitu, bagaimana mengembangkan kemampuan kognitif anak dengan cara yang paling efisien? Yaitu, agar pembelajaran kognitif berjalan dengan efisien, siswa harus punya pemahaman tentang alasan mempelajari suatu materi sejak awal pembelajaran. Nah, di sini peran Bapak dan Ibu guru untuk menjelaskan tujuan pembelajaran di awal. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan tentang teori kognitif dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.